Di sini si bocil teriak-teriak kegirangan bro. Makan, 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 makan. Dan pas tudung saji itu dibuka bro, set. Welcome back to Ruang Horor. Ya bro, di segmen kali ini kita ada cerita nih dari teman kita yang bernama Juli. Ya, jadi bro, Juli menceritakan pengalamannya saat dia bekerja sebagai kurir makanan. Di mana waktu itu Juli mengantar ke sebuah rumah yang ternyata penghuni rumah itu bukan manusia bro, tapi setan. Penasaran dengan cerita si Juli? Sebelum dengerin ceritanya, bagi yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu. Oke bro, yuk kita masuk ke ruang horor. Juli aslinya orang Kediri bro. Waktu itu Juli bekerja di kota Malang sebagai kurir. Dan di bulan Maret tahun 2018, si Juli terkena PHK. Nganggur lah dia. Saat nganggur itu bro, temennya nyaranin buat nyoba kurir makanan di salah satu aplikasi online. Di situ si Juli langsung nyoba. Dan singkat cerita, keterimalah Juli jadi kurir di salah satu aplikasi online. Setelah keterima, Juli keliling tuh buat nyari orderan. Ya, seperti biasa bro, bulan pertama masih sepi. Bahkan biasanya si Juli pulang ke kos sampai jam setengah 1 malam. Di bulan ketiga, mulai rame tuh orderan. Dan di sini masih belum terjadi apa-apa. Oh ya, di sini Juli juga nganter paket bro. Dan di bulan keempat, Juli lupa harinya apa, Juli ngalamin sesuatu yang mengerikan. Saat itu udah jam 10 malam bro. Juli habis nganter makanan. Dan saat mau pulang tuh aplikasinya bunyi. Dia dapat orderan buat nganter martabak ke salah satu perumahan. Ya mau nggak mau bro, dia ambil tuh daripada di cancel nanti dapat peringatan. Berangkat tuh ke penjual martabak. Pas sampai ternyata antri bro. Dicet tuh customernya. Kak, martabaknya antri, mohon sabar ya. Dijawab tuh sama customernya. Iya kak, santai aja. Lumayan lama bro nungguin itu martabak. Kira-kira kurang lebih 15 menitan lah. Itu martabak baru jadi. Setelah bayar, buru-buru si Juli nganter tuh martabak ke customernya. Rumah customernya lumayan jauh bro. Dan singkat cerita, Juli udah masuk ke daerah perumahan. Dan perumahan saat itu sepi banget bro. Gak ada satupun orang. Dan anehnya itu, perumahan lampunya pada mati. Di sini si Juli masih berpikir positif bro. Mungkin saat itu ada perbaikan, makanya listrik pada mati. Mungkin. Sambil mantengin map tuh, si Juli jalan pelan-pelan buat nyari nomor rumah si customer. Pas sampai sebuah perempatan, dia ngelihat ada anak kecil cowok berdiri di seberang pos satpam. Pos satpam ada di kiri jalan dan si bocil ada di kanan jalan. Lah si bocil ini ngelambain tangan tuh ke si Juli. Disamperin dong sama si Juli. Pas udah di depan si bocil tuh, si Juli berhenti dan si bocil ngomong, Mas, nganter makanan ya? Iya dek. Dan tiba-tiba itu si bocil naik ke motornya. Bocil itu ngomong ke si Juli, ayo mas cepet, udah ditungguin tuh. Ya akhirnya jalan lagi tuh si Juli. Cuman jalan ngelewatin 4 rumah aja bro. Juli udah nyampe di rumah si customer. Dan udah sesuai dengan titik pengantaran. Di situ si bocil langsung lompat dari motornya Juli. Dan di depan rumah udah berdiri tuh satu pasang cowok dan cewek. Mungkin mereka orang tuanya si bocil, pikir si Juli. Dan di sini bro, Juli ngerasa aneh banget.
Kenapa aneh bro? Di perumahan itu lampunya kan pada mati kan ya. Dan yang nyala bro, cuman rumahnya si bocil itu. Saat lagi bengong tuh, si Juli dikagetin sama si bocil. Juli langsung turun tuh dari motor dan ngasih martabak ke si bocil. Dan saat mau balik ke motor bro, itu si bocil narik-narik tangannya Juli buat ngajak masuk ke dalam rumah. Juli sempat nolak tuh, tapi itu bocil tetap aja narik-narik tangannya. Dan tiba-tiba bapaknya bocil ikut narik juga tangannya si Juli buat masuk ke dalam rumah. Ya udah kan lah ya, pikir Juli daripada nolak nanti dapat bintang 1. Akhirnya Juli pun masuk ke dalam rumah. Juli diajak ke ruang makan. Di situ ada 4 kursi bro dan 1 meja. Juli disuruh duduk tuh di salah satu kursi dan si bocil duduk di sampingnya sambil naruh itu martabak ke atas meja. Dan di hadapan Juli ada bapaknya bocil dan ibunya bocil nih entah nggak tahu kemana, mungkin ambil makanan. Di sini Juli ngeliat muka bapaknya bocil tuh pucet kebiru-biruan bro, kayak mayat. Dan beliau ini cuman diam aja sambil natap datar si Juli, yang bikin Juli ini kikuk dan salah tingkah. Sedangkan di samping Juli, si bocil ini ngoceh nggak karu-karuan. Di sini bro, Juli baru sadar kalau mukanya si bocil juga pucet kebiru-biruan bro, mirip bapaknya. Dan saat Juli ini ngeliatin si bocil yang lagi ngoceh tuh, tiba-tiba datang tuh ibunya si bocil sambil bawa nampan yang di atasnya ketutup tudung saji. Di sini si bocil teriak-teriak kegirangan bro, ye makan, makan, makan. Dan pas tudung saji itu dibuka bro, set, di dalamnya isinya daging mentah bro. Dan gak pakai lama, itu bocil dan orang tuanya langsung ngambil potongan-potongan daging tuh dan makan. Kraus, kraus, kraus. Seolah-olah mereka ini nggak makan berhari-hari bro. Dan yang bikin ngeri, mereka ini ngunyah sambil melotot ke arah si Juli. Di situ Juli mau lari, nggak bisa bro. Kayak pantatnya ini udah dilem di kursi. Dan matanya si Juli kayak dipaksa ngelihat mereka. Tiba-tiba itu bocil setelah nelen daging, ngedeket ke arah Juli sambil mulutnya masih belepotan darah tuh. Si bocil ini ngomong ke si Juli, makan mas, kalau mas gak makan, mas gak bisa pulang. Hehehehe. Abis ngomong gitu, dia ngambil daging dan langsung dikunyah. Kres, kres, kres. Di situ Juli cuman bisa nangis bro sambil ngeliatin mereka. Saking takutnya nih bro, si Juli akhirnya pingsan. Juli bangun gara-gara ngerasain pipinya ini ditampar kenceng banget. Pas buka mata, Juli langsung teriak sambil nutupin matanya. Juli teriak, emoh, emoh, emoh. Juli berhenti teriak gara-gara dengar suara bapak-bapak. Dia pelan-pelan tuh buka matanya. Juli ngeliatin sekitarnya satu persatu. Yang bikin kaget bro, itu rumah udah beda. Ruangan yang tadinya terang banget sekarang udah gelap bro, nggak ada lampu. Dan meja yang tadinya buat naruh tudung saji udah kotor banget. Dan ada sisa-sisa bekas kebakaran, gosong. Di atas meja masih ada martabaknya si Juli. Saat Juli lagi bingung tuh kayak orang linglung, Pak Satpam langsung ngajak Juli keluar dari rumah itu. Saat jalan tuh, Juli ngelihat ini rumah udah hancur banget. Banyak puing-puing rumah yang berserakan di lantai. Pas udah di luar tuh, Juli ngelihat itu rumah udah hancur banget. Rumput udah di mana-mana. Di situ Pak Satpam langsung ngajak Juli ke pos Satpam yang tadi di seberangnya ada si bocil. Di sini Juli baru ngeh bro, kalau rumah-rumah di situ lampunya udah pada nyala. Cuman rumah si bocil tadi yang gelap. Di pos Satpam itu udah ada beberapa warga bro, dan salah satunya si customer yang pesen martabak. Namanya Pak Wandi. Ternyata martabak itu rencananya emang buat begadang bro. Di sini si Juli menceritakan semua kejadian yang dia alami. Warga yang mendengar itu cuman bisa diem, kecuali si Pak Satpam. Pak Satpam menceritakan ke si Juli kalau perumahan itu dari tadi gak ada mati lampu.
Dan di pos satpam itu ada 3 orang termasuk si Pak Satpam. 3 orang ini juga melihat kalau si Juli ini berhenti di depan mereka, lalu jalan lagi sendirian. Gak ada bocil bro. Dan di sini cuman Pak Satpam aja tuh yang lihat kalau si Juli ini berhenti dan masuk ke rumah tersebut. Karena 2 warga itu asik main catur. Karena Pak Satpam curiga Juli masuk ke rumah kosong, Pak Satpam ngajak tuh 2 warga yang lagi asik main catur. Termasuk si Pak Wandi yang baru aja datang di pos satpam tersebut. Pak Satpam ngajak mereka buat nyamperin si Juli. Dan pas masuk ke rumah itu, para warga nemuin itu si Juli lagi pingsan di salah satu kursi. Singkat cerita, karena kasihan ke si Juli bro, para warga nyuruh si Juli buat istirahat di pos satpam dan nyuruh pulang pagi hari. Di situ Juli langsung mengiyakan. Pikir Juli, di pos satpam itu lebih aman bro, karena ada warga yang lagi begadang. Oke bro, gimana ceritanya? Yang jadi pertanyaan nih bro, kenapa cuman si Pak Satpam yang gak kaget saat dengerin ceritanya si Juli? Atau jangan-jangan tulis di kolom komentar. Bagi kalian bro yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar gua lebih semangat untuk nyeritain cerita horor atau mistis ke kalian. Gua pamit undur diri dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.